Jadi pengelolaan data bisa jadi aset bagi perusahaan, tetapi juga bisa jadi bencana apa di institusi kalau mereka tidak bisa mengelolanya dengan baik. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Minggu lalu netizen Indonesia, bahkan nasabah Bank Syariah Indonesia itu dikagetkan dengan tidak bisanya bertransaksi awalnya di BSI Mobile. Terus cek and recheck ngelihat timeline, ternyata tidak hanya di BSI Mobile saja, tapi bertransaksi di teller tidak bisa, bertransaksi di ATM tidak bisa, dan bolanya bergulir sampai pada akhirnya ada informasi bahwa Bank Syariah Indonesia sistemnya terkena ransomware gitu. Untuk orang awam seperti saya, ransomware ini adalah hal yang asing gitu. Sebenarnya ini apa, ya kan? Terus juga permasalahannya di mana? Apakah bermasalah karena memang tata kelola data digital yang kurang baik dari BSI, atau sebenarnya ada human error di sini yang menyebabkan ada penyusup bisa masuk di situ? We gonna talk about it di Suara Akademia kali ini. Let me introduce myself. Nama saya adalah Muhammad Syarif. Saya podcast produser dari The Conversation Indonesia. Dan buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Pak Arief Perdana dari Monash University. Halo Pak Arief, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mas Syarif. Oke. Pak Arief, mungkin sebelum kita ngebahas hal-hal yang lain nih, pendapatnya Ya. gimana nih Pak? Melihat kasus BSI yang tiba-tiba meledak semingguan nggak bisa dipakai sama nasabahnya, dan Hmm. sampai hari ini isunya masih rame diomongin di sosial media nih Pak. Ya, oke. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu, Mas Syarif ya. Saya mengajar di Monash University. Nah, bidang keahlian saya itu di digital strategy dan Mhm. sustainability, kemudian data science dan analytics. Nah, dua bidang ini bersinggungan, Mas. Jadi, topik yang berhubungan dengan keduanya dan juga bidang yang saya tekuni itu adalah data governance, tata Mhm. kelola data, dan keamanan keamanan data. Nah, kalau kita bicara tentang tata kelola data dan keamanan data ini, nah ini sangat erat sekali dengan hal yang terjadi dengan BSI Hmm. berkaitan dengan cyber security ya kan. Jadi tata kelola data ini punya porsi yang besar, terutama kalau kita bicara tentang keamanan cyber, Mhm. misalnya berkaitan dengan human factor cyber security, perilaku manusia, ya kan di cyber security itu. Terlebih lagi di banyak negara saat ini ya kan semakin ketat itu soal perlindungan data pribadi, tata kelola data jadi semakin penting ya kan. Hmm. Kalau di Indonesia itu kita sudah ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Di Eropa itu sekarang ada General Data Protection Regulation, GDPR. Nah, kalau di Amerika itu Undang-Undang Perlindungan Data yang paling ketat itu California Protection Act. Kalau saya kembali lagi ke pertanyaan Mas Syarif ya, tentang pendapat saya mengenai kejadian Bank Syariah Indonesia yang sempat error beberapa hari kemarin ya kan. Jadi kalau kita lihat itu kejadian ini adalah insiden yang serius ya, karena errornya itu tidak hanya dalam beberapa jam, tapi sudah beberapa hari. Nah, ini jadi pelajaran penting sebenarnya buat perbankan, kemudian industri keuangan di Indonesia juga untuk mengambil langkah-langkah yang serius untuk mengamankan data nasabah mereka dan memastikan bahwa sistem mereka itu aman. Jadi kalau kita lihat industri keuangan itu kan pekerjaannya sangat kritikal, Mas. Mereka melayani lalu lintas keuangan masyarakat. Bisa dibayangkan kalau nasabah yang punya bisnis, mereka harus bertransaksi tiap hari, terkendala ya kan? Betul. Apalagi kalau mereka hanya mengandalkan transaksi keuangan mereka pada Bank Syariah Indonesia. Terus di Aceh teman-teman kita di sana pilihan mereka terhadap akses perbankan juga terbatas kan hanya pada beberapa bank syariah. Jelas ini sangat-sangat terkendala. Nah, dampak yang paling serius itu adalah eh, tergerusnya kepercayaan nasabah kepada bank. Begitu, Mas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Ketika kita berbicara adanya kebobolan dan berbicara soal tata kelola data siber nih, banyak orang yang mungkin Hmm, nggak ngeh gitu, Mas. Kalau kita berbicara soal tata kelola hmm. data, ini tuh awal dari mana sampai akhirnya keamanan data tuh hubungannya di mana sih, Mas? Tata kelola tuh apakah cuma kayak foldering aja kah atau yang gimana? Mungkin bisa dijelaskan ke sobat TCID yang masih belum ngeh gitu, Mas, sama tata kelola data, especially soal cyber ini nih gitu, soal digital gini nih, Mas.
Ya, oke. Nah, kalau kita bicara tentang segala sesuatu yang melibatkan teknologi digital itu, jadi semuanya selalu ada hubungannya dengan tata kelola data, Mas. Hmm. Karena apa? Data ini kan adalah bahan bakarnya sistem informasi, bahan bakarnya teknologi informasi, ya kan? Jadi tanpa adanya data, sistem dan teknologi informasi itu tidak bisa beroperasi. Hmm. Nah, apa saja teknologinya? Mau disebut blockchain, apalagi artificial intelligence. Nah, termasuk juga keamanan cyber security ini. Nah, tata kelola data itu domainnya sangat luas. Selain luas itu juga rumit dan tidak Hmm. mudah untuk mengimplementasikannya. Bahkan untuk bukan hanya perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan multinasional juga terus berimprovisasi untuk menerapkan tata kelola data ini. Jadi kalau kita lihat tata kelola data itu spektrumnya luas. Jadi Oke. mencangkup praktek dan kebijakan yang bertujuan untuk mengelola, ya kan, kemudian melindungi, kemudian mengamankan data itu dengan cara yang efektif. Mulai dari jadi bukan hanya sejak data itu ada di perusahaan, tapi mulai dari data itu direncanakan. Misalkan data apa nih yang mau kita ambil? Data apa Hmm. nih yang mau kita kumpulkan? Data dari nasabah. Oke, datanya apa, nama dan lain sebagainya. Itu juga sudah mulai itu tata kelola data. Kemudian bagaimana nanti data dikumpulkan? Harus ada konsen ya kan? Ya. Harus ada compliance dengan undang-undang. Dari siapa data dikumpulkan? Di mana data disimpan? Kualitas datanya bagaimana? Terjamin atau tidak? Kemudian bagaimana nanti data dianalisis? Berapa lama data disimpan, ya kan? Nanti kalau data sudah tidak digunakan lagi, bagaimana data harus dimusnahkan? Nah, sudah saya jelaskan, jadi aspeknya itu apa namanya spektrumnya luas, Mas. Hmm. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tapi seluruh em, karyawan mulai dari CEO sampai karyawan operasional itu bertanggung jawab terhadap tata kelola data. Nah, jadi begitu, Mas. I see. Sekarang kita berbicara soal kasus BSI nih, Pak Arif ya. Kita melihat bahwa kalau dari Twitter sih sebenarnya, dari sosial media ini akhirnya grup hackernya yaitu Lockerbit itu memberitahu bahwa Ya. sebenarnya ada sedikit permasalahan, sorry, bukan permasalahan sih, lebih ke ada kecerobohan dari pegawai yang membuat mereka Mhm, akhirnya bisa masuk mhm. di situ. So, kalau kita berbicara Ya. soal tata kelola data dulu nih kayak gini ya, Pak Arif gitu. Apakah memang masalahnya pada akhirnya tata kelola data tadi sesuai dengan ucapan dari Pak Arif gitu, dari statement dari Pak Arif bahwa ini tidak hanya satu, tidak hanya soal sistem doang, tapi soal perorangan gitu. Artinya perorangan Hmm. juga punya peranan kunci dan gimana nih Pak Arif ngelihatnya kasus ketika Lockerbit ngeluarin statement bahwa ini gara-gara satu orang yang akhirnya kita bisa masuk dari satu komputer, bisa masuk ke jaringan utama, gimana nih Pak Arif? Ya. Nah, kalau kita lihat ya tentang cyber security ini, jadi tidak ada satupun organisasi atau perusahaan di dunia ini yang kebal terhadap serangan. Jadi Oke. mereka itu semuanya punya potensi untuk diserang, ya kan? Nah, artinya tadi saya bilang semua punya potensi untuk diserang. Yang menjadi kritikal itu bagaimana mekanisme pertahanannya, sudah Mhm. mantap atau belum, ya kan? Nah, pertahanan ini tadi tidak hanya dari sisi teknis saja, teknologinya canggih, kemudian sophisticated, tidak hanya itu, tapi juga sisi non teknisnya. Nah, Oke. menariknya untuk soal keamanan cyber ini, titik terlemahnya itu sebenarnya bukan di teknologi semata, tapi di faktor manusianya. Mhm. Manusianya misalkan careless, ceroboh, ya kan? Banyak contoh, Mas, institusi dan perusahaan yang teknologinya mumpuni, tapi pernah mengalami terkena serangan cyber ini. Sebut saja apa? Facebook, Uber, Cisco, Verizon. Belakangan 2 tahun yang lalu, SolarWinds. Nah itu kalau kita lihat teknologinya canggih, mereka sudah menyiapkan beberapa layer. Tapi kalau kita lihat, saya ambil contoh ya, misalkan SolarWinds. Jadi masalahnya bukan dari sisi teknologi, tapi dari sisi manusianya. Mhm. Jadi peretas itu sudah mulai melihat titik lemah SolarWinds itu dari sejak mereka melakukan development. Jadi ada aplikasi atau platform yang dikembangkan di SolarWinds itu namanya Orion. Jadi Orion itu dikembangkan di GitHub. Nah, di GitHub ini mereka sudah lihat kemudian kelemahan, ada titik lemahnya tidak. Nah, ternyata ada titik lemah. Jadi pernah ada mahasiswa magang di SolarWinds itu
dia mengakses kemudian mendevelop coding di GitHub, kemudian menggunakan password hanya SolarWinds 1, 2, 3, dan ini punya akses ke servernya SolarWinds. Nah, setelah dia tahu dia punya akses ke servernya SolarWinds, kemudian mereka perhatikan lagi titik lemah apa, kemudian dia mengekskalasi akses ke Hmm. server SolarWinds ini dengan menggunakan software update yang seolah-olah orisinil, tetapi software itu berisi malware. Nah, akhirnya apa? Boom. Kemudian malware itu menyebar. Nah, bisa dibayangkan klien-klien dari SolarWinds ini ada dari US government, ada perusahaan teknologi dan lain sebagainya. Kemudian malware ini menyebar melalui software yang digunakan oleh SolarWinds untuk mengakses ke klien-klien mereka. Akhirnya apa? Terjadilah supply chain attack. Supply chain attack tadi. Nah, jadi di tata kelola data ini erat sekali hubungannya dengan mitigasi risiko serangan cyber itu ya, termasuk ransomware dan lain sebagainya. Kalau organisasi ataupun perusahaan ini tidak menerapkan tata kelola data yang baik, jadi kebijakannya juga lemah, prosedurnya lemah, maka sistem dan data yang ada di dalam organisasi itu akan rentan sekali terhadap serangan. Jadi begitu, Mas. I see. Pada akhirnya nih, kritikalnya justru malah bukan di teknologi dong, Pak Arif. Justru malah di pelaksananya dong. Karena kayaknya teknologi semakin maju, serangan pasti akan ada terus. Pelaksana teknologinya ini yang justru punya peranan kuncian supaya akhirnya keserang dong. Sebenarnya harus ada keseimbangan antara dua, ya kan? Teknologinya canggih, kemudian orang yang menggunakan juga terlatih, kemudian ada mitigasi resiko, tata kelola data yang baik, ya kan? Nah, banyak juga kasus-kasus yang terjadi, ya kan, di Equifax misalnya. Hmm. Nah, itu terjadi karena mereka lalai dalam mengupdate aplikasi yang berkaitan dengan keamanan cybernya. Nah, itu dari sisi teknologinya ya yang bermasalah. Jadi, kalau kita bicara tata kelola data itu mereka gabungan, Mas. Jadi, bagaimana teknologi itu diimplementasikan, kemudian perilaku pengguna itu juga harus punya mindset yang sadar bahwa cyber security itu adalah hal yang harus diimplementasikan dengan baik. Jadi harus ditunjang dengan langkah-langkah keamanan yang memadai. Firewall-nya ada, kemudian sistem deteksi intrusinya ada, enkripsinya data, tetapi kebijakan akses juga harus ketat. Hmm. Kalau misalkan teknologinya udah canggih tapi kebijakan polisinya lemah, nah tetap juga. Jadi kalau langkah-langkah keamanan yang memadai itu tidak diimplementasikan, maka peluang dari peretas, hacker dan berbagai macam perangkat-perangkat yang digunakan oleh hacker kayak ransomware ini menjadi lebih besar. Jadi penyerang itu bisa dengan mudah dia memanfaatkan kerentanan dari satu organisasi, ya kan? Nah, yang paling penting lagi tata kelola data ini juga menyangkut manajemen risikonya. Kalau Hmm. sudah terjadi, apa yang harus dilakukan, ya kan? Untuk identifikasinya, evaluasinya, ya kan? Kalau manajemen risikonya lemah, misalkan ada serangan hacker, serangan peretas, kemudian ada serangan ransomware, kemudian apa yang harus mereka lakukan? Ya kan? Bagaimana mitigasi bencana, mitigasi resikonya terhadap serangan itu? Itu penting. Jadi menyeluruh, tidak hanya teknologi, tidak hanya perilaku manusianya, tapi ada keseimbangan di situ. Oke. Gitu, Mas. BSI ini kalau kita berbicara soal mitigasi kan kayaknya kesan jadi lambat banget nih. Pak Hmm. Arif ya. Em, Hmm. saya mungkin sedikit curhat karena saya nasabahnya juga. Gak bisa buka mobile banking sampai hari Jumat minggu lalu bahkan gitu. It takes too long. Tapi kalau melihat Ya. beberapa kasus Hmm. ada serangan cyber, ada yang cepat gitu. Ada yang kayak cuman Hmm. 1 hari selesai gitu. Bahkan less than 12 hours the problem solved gitu. Apa sih yang menentukan Ya. cepat atau lambatnya soal mitigasi ini? Apakah memang tergantung dari serangannya sedalam apakah atau ternyata justru malah kayak SOP dan juga mungkin tata kelola datanya yang baik kayak bisa membuat itu semua serba cepat gitu untuk menyelesaikannya. Gimana nih? Ya. Nah, kalau kita lihat ransomware ini kan sebenarnya bukan hal yang baru, Mas. Jadi udah Mhm. eh, sering kali terjadi, ya kan? Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, pertama kali ransomware itu tahun 1989. Waktu Oke. itu internet masih primitif ya kan, belum Ya. tersebar luas.
belum banyak yang menggunakan, masih warnet-warnet, ya kan. Dulu kita juga masih menggunakan disket, ya Tuh. kan, hard drive, hard disk eksternal dan lain sebagainya, ya kan. Nah, melalui disket aja dulu itu ransomware bisa menyebar dan dia udah Hmm. bisa meminta apa ransom, meminta tebusan. Nah, kemudian tahun berapa? 2017, ya kan? Kita sempat menyaksikan ada ransomware WannaCry. Ya. Nah, itu berapa banyak negara itu yang kena. Kemudian ada apa institusi-institusi vital di banyak negara yang kena, termasuk ada juga rumah sakit yang apa aktivitasnya terdisrupsi. Nah, apa yang membedakannya? Ada institusi yang cepat, kemudian ada institusi yang lamban. Nah, yang membedakannya itu tadi tata kelola data dan manajemen resiko. Nah, Hmm. di manajemen resiko ini ada yang namanya Business Continuity Plan, BCP, Oke. dan Disaster Recovery Planning. Nah, Hmm. seharusnya karena ransomware ini bukan hal yang baru, jadi organisasi-organisasi apapun, apalagi kalau dia bergerak di hal-hal yang sangat vital seperti keuangan, ya kan? Mereka harus belajar banyak dengan hal-hal yang sudah terjadi. Tapi masalahnya banyak yang abai. Jadi mereka baru sadar setelah serangan terjadi. Jadi business continuity planning-nya, DRP-nya itu tidak tidak mereka persiapkan dulu, ya kan? Hmm. Sebenarnya kalau kita bicara BCP, business continuity planning itu kan perencanaan, ada Ya. framework untuk menjamin bahwa proses bisnis itu dapat terus berlanjut dalam keadaan emergency. Nah, kalau apa ada ransomware itu kan sudah bisa diantisipasi sebelumnya. Ini serangan yang umum terjadi loh di banyak Ya. perusahaan, bukan bukan hal yang baru. Seharusnya sudah ada BCP-nya itu tadi. Nah, disaster recovery planning itu juga penting. Apa? Ada perencanaan, ada kebijakan, policy mengenai pemulihan yang cepat dari keadaan emergensi dan hal-hal yang diakibatkan dari ransomware itu tadi. Jadi dampaknya itu bisa dilokalisir, Hmm. diisolasi seminimal mungkin. Jadi yang tadinya misalkan, oh ini potensinya bisa sampai 4 hari, seharusnya bisa 4 jam atau 5 jam saja, itu sudah bisa di apa namanya diperbaiki, ya kan? Ya. Nah, kalau mereka itu sudah punya business continuity planning, kemudian disaster recovery planning yang baik, seharusnya itu bisa mereka itu bisa lebih siap. Jadi ada serangan, mereka udah ada mekanisme defensif nih. Ada serangan, kami siap. Jadi BCP-nya sama disaster recovery planning-nya dijalankan. Begitu, Mas. Oke. Lebih ke planning di awal dan juga mitigasi di awal ketika prevent anu ya, prevent kalau ada Ya. serangan gitu sebenarnya Pak Arif ya. Hmm, Tapi kalau kita iya. berbicara itu sudah lewat gitu. So far Hmm, BSI sudah pulih secara bertahap meskipun masih banyak yang hmm, komplain di Twitter. Sekarang pembicaraannya adalah lebih ke keamanan data pribadi. Ini hmm. sepertinya agak-agak susah menyelesaikan permasalahannya sampai ada ucapan bahwa negara kita adalah negara dalam tanda petik open source. Kan? Sepertinya data Ya. kita tuh terbuka buat semuanya gitu. Lockerbit menyatakan bahwa mereka memegang data. Em, Hmm, Ukurannya udah terabyte, udah bukan gigabyte nih, hmm, terabyte yang mereka pegang gitu. hmm. Seberbahaya itu kah ketika ada serangan ransomware akhirnya data pribadi nasabah gitu kepegang sama semuanya atau seserius apa sih ancaman ketika pada akhirnya grup hacker ini nyolong data gitu sih? Pak Arief mungkin bisa kasih bayangan ke Sobat Isi ID gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara terkait keamanan data, memang kalau di negara kita ini masih lemah, Mas. Saya Ya, juga kadang apa namanya ya, ketika ada institusi yang meminta data, misalkan lewat WhatsApp. Nah, ya, ini kan sebenarnya data mudah sekali disebar. Ketika kita misalkan, Pak, tolong KTP-nya dikirim via WhatsApp saja. Kalau saya misalkan protes, komplain, dia bilang ini mekanisme yang ada. Jadi kami tidak punya misalkan mekanisme lewat website ya. atau lewat WhatsApp lebih mudah Pak daripada email, ya kan? Hmm. Ini kan sebenarnya memudahkan data-data pribadi kita itu disebar secara Betul. luas, ya kan? Kita tidak juga paham nanti setelah mereka dapat data kita nanti apakah mereka akan langsung hapus atau nanti mereka apakan. Nah, makanya
undang-undang data, perlindungan data yang kita miliki itu seharusnya bisa membuat mekanisme yang lebih ketat lagi bagaimana data ini dikumpulkan, kemudian data ini nanti diproses. Nah, kalau kita lihat apa sih dampaknya ketika data-data pribadi kita misalkan bisa diakses orang luar. Misalkan contohnya ya, nomor nomor KTP kita, nomor Ya. KTP, nomor paspor. Itu kan hal-hal yang sangat kritikal, Mas. Itu Hmm. bisa digunakan orang untuk digunakannya kalau dia tahu dari nomor induk apa namanya kependudukan, nama kita, alamat kita, ya kan? Mereka bisa gunakan untuk meregistrasi di akun apa misalkan untuk kepentingan mereka dan itu juga bisa digunakan untuk scam, ya kan? Untuk menipu orang lain. Itu sudah banyak terjadi kasusnya. Jadi kalau kita lihat data pribadi itu, kita bisa klasifikasikan ada personal identifiable information, Ya. foto misalnya kan, itu dari foto kita bisa mengidentifikasi siapa orang itu. Oh. Kemudian ada personal health information yang Hmm. berkaitan dengan keadaan atau riwayat kesehatan seseorang. Nah, ini juga bahaya nih kalau kalau terpublikasi. Itu sudah pernah ada kasusnya di Singapura, SingHealth pernah kebocoran data. Jadi data-data kesehatan penduduknya itu bocor. Kemudian ada lagi person confidentiality information. Apapun yang menyangkut nama, tanggal lahir, alamat, bahkan sebenarnya data pribadi itu. Orang Ya. bisa melacak, kemudian mengidentifikasi kita di mana, ya kan, umur, kemudian pendidikan kita. Nah, itu harus diproteksi karena dampaknya itu bisa luas, bisa dari sisi finansial, keuangan, bisa dari sisi reputasi, reputasi kita bisa dijatuhkan dengan orang bisa mengakses data-data pribadi. Jadi itu dampaknya, Mas. Oke. Seserius itu dan berbicara soal melindungi data nih, Pak Arif gitu ya. Ini kan kebocoran, especially di institusi, kayaknya bukan kasus pertama kali ya data berhasil dicolong ya. Era pandemi, aplikasi yang biasa kita pakai untuk pergi kemana-mana, dikabarkan datanya Mhm, tuh bocor gitu. Ini datanya mhm, diambil juga. Em, mhm, Berkaca dari banyak kasus, especially dari institusi-institusi yang ada di Indonesia nih, apa yang ya. harus diperbaiki sih? Apakah memang penerapan SOP dan juga melihat masalah dari helikopter view yang jauh supaya akhirnya kayak gini nggak keulang kah? Atau lebih ke Mhm. SDM-nya kah? Atau memang sebenarnya regulasinya belum terlalu apa ya? Belum terlalu firm gitu. Bahkan Undang-Undang PDP baru ada tahun kemarin gitu. Apa nih permasalahannya? Iya, kalau kita lihat masalah ini sebenarnya kita harus lihatnya secara holistik juga. Hmm. Nah, kalau kita bilang undang-undangnya belum ada dulu, ya memang regulasinya belum ketat ya kan. Sejak kita baru punya undang-undang itu ya tahun lalu, tahun 2022. Sebelumnya lama di prosesnya kan. Nah, kalau kita lihat mitigasi ini, dia harus secara holistik, Mas. Undang-undang harus ada. Kemudian setelah undang-undang ada, itu juga harus diimplementasikan. Tadi saya kan sudah bilang, tata kelola data itu spektrumnya luas. Mulai dari perencanaan data apa yang diakuisisi oleh organisasi sampai data itu dimusnahkan. Ya kan? Oke. Nah, ketika data itu ada di dalam organisasi, tanggung jawab itu pada organisasi itu sendiri. Jadi pengelolaan data itu data bisa jadi aset bagi perusahaan, tetapi juga bisa jadi bencana apa di institusi kalau mereka tidak bisa mengelolanya dengan baik. Nah, jadi tata kelola data itu di dalamnya ada pengendalian harus ada pengendalian internal yang baik. Ya. Jadi data itu harus dijaga benar, meliputi apa? Pemantauan, ya kan? Pencegahan, ya kan? Kalau sudah terjadi permasalahan, apa yang harus diperbaiki? Nah, yang paling rumit itu kan di organisasi itu mengimplementasikan ini pemantauannya, pencegahannya, Ya. perbaikan. Apa itu pencegahan? Jadi tindakan yang diambil sebelum terjadinya masalah. Kalau kejadian itu memang tidak kita inginkan ya kan. Jadi tujuannya untuk mencegah resiko. Jadi kalau di data governance, jadi pencegahan ini apa? Ada kebijakan yang jelas, prosedur yang jelas, pelatihan staff, ya kan, hierarkinya jelas. Saya pernah loh ngobrol dengan salah satu staff di kementerian. Jadi data itu dikelola oleh database admin. Kemudian
kalau misalkan atasannya meminta data, itu mereka langsung saja, tolong data ini saya minta. Seharusnya kan ada log dokumennya, data diminta oleh siapa, kemudian nanti data apa, ya kan? Kalau hal-hal yang sederhana ini misalkan tidak diperhatikan, itu bisa saja menimbulkan kebocoran data nantinya kan? Karena Hmm. kalau misalkan ada terjadi masalah, jadi tidak bisa ditelusuri siapa yang meminta data, kemudian hierarkinya. Jadi harus ada mekanisme atau log yang jelas, data diakses oleh siapa, dibagi ke siapa, kapan diaksesnya. Nah, kemudian apalagi untuk pencegahannya? Penggunaan teknologi enkripsi itu juga harus jangan diabaikan. Langkah-langkah keamanan IT yang sesuai juga harus diterapkan. Kemudian setelah ada mekanisme pencegahan tadi harus dilakukan pemantauan, monitoring. Nah, ini tindakan apa untuk mendeteksi potensi kejadian yang mungkin terjadi. Jadi, kalau misalkan ada masalah, ada yang mencurigakan, itu cepat diidentifikasi. Supaya Ya. apa? Supaya tindakan korektif ini dapat cepat diambil. Hmm. Jadi, misalkan apa? Implementasi tentang zero trust. Jadi, siapapun seharusnya tidak bisa kita percaya. Bahkan karyawan di organisasi sendiri, kita harus pantau aktivitasnya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka akses. Di beberapa perusahaan bahkan akses mereka dibatasi ke internet. Karena apa? Yang paling bahaya kalau terjadi insider trading, ya Hmm. kan? Insider trading itu jadi insider trade, sorry, insider trade. Jadi kalau seandainya karyawan sendiri di organisasi itu yang melakukan peretasan, karena dia tahu nih mekanisme apa yang terjadi di perusahaan, mereka tahu aksesnya, ya kan? Nah, makanya monitoring ini harus harus diimplementasikan. Harus ada audit keamanan data, alat pemantauannya harus canggih, ya kan? Ada penerapan deteksi ancaman dari serangan. Nah, yang terakhir tadi yang sudah saya kemukakan itu ada tindakan perbaikan, ada business continuity planning-nya, kemudian ada disaster recovery planning-nya. Nah, jadi Mas Syarif bisa lihat kan, ada tata kelola data, kemudian di tata kelola data itu ada pengendaliannya yang baik, mulai dari pemantauan, perbaikan, kemudian tindakan korektif. Nah, jadi di situ harus harus organisasi harus melihatnya secara holistik ya. Tapi ini proses yang apa ya? Proses yang tidak akan pernah stop kan Pak Arif? I mean, teknologi akan selalu maju. Biasanya kalau mengutip omongan-omongan tongkrongan dalam tanda petik, eh maling akan selalu lebih pintar dari polisi gitu. Ya kan? Biasanya Ya, mereka selalu selalu benar. punya trik gitu. So it means Hmm. artinya perusahaan ketika sudah membeli teknologi paling mutakhir nggak bisa stop dong. Kayak oh teknologi itu udah paling maju kok, security-nya udah paling tebel. Doesn't mean mereka udah stop, udah beli mahal ini kok gitu. Udah training panggil Ya. trainer mahal juga kok. Kayak gitu karena prinsipnya Mhm. untuk menjaga keamanan Ya. terus-menerus ya. Ya. Nah, makanya ada joke di antara pakar-pakar cyber security itu seharusnya cyber security team yang ada di dalam organisasi itu mereka harus punya mindset seperti penjahat. Nah, Oke, sama ya. juga sama juga polisi ya kan. Hmm, Polisi itu kan dia punya mindset penjahat juga. Supaya apa? Mereka bisa menangkap penjahat dan penjahat betul. ini dia punya teknologi dan dia punya perilaku itu selalu sophisticated, selalu diimprove-nya dari hari Betul. ke hari, ya kan? Dari bagaimana mereka melakukan pengintaian, kemudian mereka melakukan eksekusi, ya kan? Sama di keamanan cyber, peretas-peretas, penjahat-penjahat cyber itu mereka melakukan teknik-teknik ya seperti penjahat. Jadi kadang mereka itu punya kesabaran yang tinggi loh untuk misalkan melakukan targeting ini ke satu perusahaan. Jadi mereka melakukan pengintaian selama berbulan-bulan. Yang terjadi di SolarWind itu seperti itu, Mas. Hmm, Jadi dia intai dulu tuh di mana SolarWind itu melakukan development-nya. Ternyata di GitHub. Dia mengembangkan Orion-nya di GitHub. Selama beberapa waktu mereka sabar melihat. Nah, ternyata boom, ada kelemahan. Ada pegawai intern, pegawai magang yang melakukan setup passwordnya. Nah, setup passwordnya hanya SolarWind 123. ya. Bayangkan.
Ya kan? Ini perilaku yang sangat apa namanya ya, sangat bodoh sebenarnya kan. Betul. SolarWinds 123 disimpan di GitHub, kemudian dokumen itu, coding itu bahkan bisa digunakan untuk mengakses servernya SolarWinds. Ya. Nah, ya kan? Padahal teknologi yang sudah diterapkan oleh SolarWinds itu canggih. Tapi apa? Masalah dari perilaku penggunanya. Beda lagi dengan Equifax. Equifax yang terjadi mereka lupa mengupdate softwarenya. Kemudian jadi ada masalah di apa namanya di sistemnya. Nah, jadi mindset ini harus terus berkembang. Ya. Jadi harus ada tim IT yang hebat, yang dia juga tetap mengupdate pengetahuan mereka. Kemudian juga kalau di cyber security itu kan ada tim yang memang mereka setiap saat itu memantau kelemahan dari sistem yang ada di organisasi. Dia pantau terus tuh Hmm. titik lemahnya apa, titik lemahnya apa. Kemudian nanti ada tim yang memberikan training bagi karyawan. Jadi bahkan mereka misalkan mengirimkan email yang seolah-olah legitimate, seolah-olah orisinil, misalkan tentang training dan lain sebagainya, nanti ada link, padahal sebenarnya itu adalah simulasi untuk mengecek apakah karyawan ini sadar atau tidak sih, itu adalah sebenarnya phishing email. Nah, itu Hmm. ada edukasi. Nah, ini diterapkan di beberapa perusahaan, misalkan Verizon, ya kan? Jadi ada champion team. Jadi ada tim yang memang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mindset keamanan cyber itu menjadi budaya di organisasi. Ya. Jadi tadi ada tim yang melakukan pemantauan secara serius, Hmm. ada yang melakukan pendidikan, ya kan? Nanti ada yang melakukan analytics-nya. Jadi misalkan aktivitas karyawan, apakah mereka menggunakan password manager atau tidak, kemudian data apa yang mereka akses, itu secara internal ya, secara eksternal, kemudian siapa saja yang mengakses situs perusahaan, itu dianalisis. Kalau ada yang bermasalah, misalkan ada anomali, nah mereka cepat bertindak. Jadi tim yang mengecek keamanan perusahaan ada, tim yang melakukan edukasi karyawan bekerja, tim yang melakukan analisisnya juga bekerja. Nah, jadi itu terus berkembang dan tidak ada hentinya, Mas. Karena teknologi terus berkembang, ya kan? Perilaku manusia juga terus berkembang juga untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini. Begitu. Oke. Apa ya? Proses yang tidak pernah stop harus selalu dilakukan oleh perusahaan atau mungkin instansi pengumpul data, ya kan? Karena memang itu sebenarnya bisa jadi bumerang buat mereka kalau nggak dijaga dengan baik. Dan last questions nih mungkin Pak Arif, ke kitanya nih yang sering dimintain data, ya kan? Eh, Ya. mau Mhm. buka rekening dimintain data, mau install aplikasi dimintain data, bahkan ada NDA yang mungkin jarang orang mau baca. Yang penting asal cek apa tick the box, yang penting aplikasi bisa kebuka gitu. Asal pencet allow izinkan, ternyata Ya. mikrofon sama kamera kita tuh digunakan sama aplikasinya. Gimana nih Pak Arif, buat keamanan data sebagai user nih, what should we do? Atau bukan ada tanggapan? Sebenarnya ini hal yang cukup rumit juga ya, karena misalkan kita mau membuka rekening, nah jelas kita harus diminta data, ya kan? Seharusnya ada mekanisme, tapi ini juga akan menimbulkan masalah baru. Misalkan ada mekanisme data sharing di antara bank-bank BUMN misalkan. Hmm. Jadi data cukup dikelola satu, kemudian nanti mereka ada API (Application Programming Interface)-nya yang memungkinkan mereka berbagi data. Tetapi Hmm. yang paling penting di sini, ketika data pertama kali dikumpulkan, itu harus ada konsen yang jelas. Ini Ya. datanya dikumpulkan untuk kepentingan pembukaan rekening, ya kan? Kemudian data dibagi, misalkan di antara jaringan beberapa bank, bank swasta ataupun bank BUMN dan lain sebagainya. Kemudian data akan dikelola oleh organisasi berapa lama. Kemudian kalau misalkan data itu atau akun itu tidak aktif, kemudian selama beberapa lama itu akan dihapus, ya kan? Setelah beberapa periode akan dihapus. Harus ada mekanisme yang jelas. Nah, untuk misalkan pengumpulan data-data yang ya yang kita bisa bilang receh-receh, Hmm. misalkan untuk registrasi webinar dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu juga harus ada consent form-nya Oke. karena itu juga berbahaya.
ya kan? Misalkan dia minta apa? Nomor HP kita, ya Hmm. kan? Kemudian minta nama, minta alamat. Nah, kalau misalkan mereka itu tidak menjelaskan, misalkan data ini hanya untuk kepentingan registrasi webinar, ya kan? Setelah ini data ini akan dihapus. Nah, kita sebagai pengguna data juga akan apa namanya ya? Khawatir kan? Nanti data saya akan diapakan loh. Nah, saya punya pengalaman waktu saya jadi visiting profesor di Aarhus University, itu saya visiting profesor di sana hanya 2 minggu. Jadi sebelum saya datang, mereka meminta data-data saya. Wah, sangat detail, termasuk paspor dan lain sebagainya. Kemudian ada consent formnya. Dia bilang data ini hanya digunakan untuk kepentingan universitas ketika meng-hire Anda menjadi visiting professor. Kemudian data ini tidak akan dibagi ke pihak lain. Kemudian selama 2 tahun, 2019, 2021 ya, 2 tahun, data ini akan disimpan di organisasi kami. Oke, saya submit datanya. Kemudian tahun 2021, ya kan 2 tahun tadi, kemudian ada email datang ke saya. Jadi emailnya menyatakan data Anda sudah dihapus. Nah, Ah, bayangkan begitu begitu taatnya mereka dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Data, ya kan? Jadi mereka jelaskan di consent formnya dia bilang data diproses, data akan disimpan selama 2 tahun, setelah itu akan dihapus. Setelah dihapus, mereka juga menginformasikan ke saya datanya dihapus, sudah dihapus. Nah, kita sebagai pemilik data itu kan merasa tenang. Oh, walaupun sebenarnya saya tidak terlalu khawatir karena data saya hanya hanya tersimpan di universitas, ya kan. Apalagi kalau data saya disimpan misalkan di perusahaan-perusahaan yang bisa menggunakan data itu untuk mengambil keuntungan, profit, ya kan. hmm. Saya mungkin khawatir, tapi di institusi seperti universitas di Aarhus University itu yang saya contohkan tadi, bahkan mereka sangat ketat mengelola data-data yang mereka miliki sampai data itu dihapus. Jadi begitu, Mas. So basically buat kita yang punya data, baca agreement dan juga menanyakan agreement kita soal data ini hal yang lumrah seharusnya ya, Mas. Apa Arif ya? Ya, sebenarnya lumrah karena kalau berkaitan dengan keamanan data pribadi, tanggung jawab itu sebenarnya tidak hanya di perusahaan atau organisasi yang nantinya mengelola data kita, tetapi kita sebagai pemilik data itu juga harus punya tanggung jawab loh. Ya, Jangan ujuk-ujuk, wah, serahkan data saja, ya kan? Jadi jangan seperti itu. Bahkan di sosial media misalkan, jangan juga kita dengan gampangnya memposting hal-hal pribadi yang nantinya itu nanti bisa dilihat loh benang merahnya atau bisa ditelusuri oleh penjahat yang ingin apa namanya berbuat tidak baik pada kita. Misalkan dilihat dari aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita posting tentang kita berada di satu tempat. Nah, nanti kan kalau penjahat yang ingin melakukan perbuatan tidak baik kepada kita kan dia tahu tuh aktivitas kita hari ini, kemudian berikutnya mereka bisa telusuri dengan benar dengan seksama. Nah, itu juga berbahaya. Memposting data-data pribadi secara sukarela. Walaupun tidak sukarela diminta oleh perusahaan, kita juga harus sadar bahwa kita punya tanggung jawab dengan data kita sendiri. Jadi berhati-hatilah. oke. Closing statements nih dari Pak Arif Perdana. Kalau kita berbicara soal kasus BSI dan mungkin bukan pertama, tapi ini yang paling bikin geger di tahun 2023 so far ya, karena menyangkut Ya, keuangan gitu. Soal tata kelola data, soal keamanan data, mungkin ada yang disampaikan lagi Pak Arif mengenai permasalahan ini, especially soal BSI mungkin ya. ya, saya pandangan saya dari sisi industri keuangannya. Nah, kalau dari sisi industri keuangan, seperti yang saya kemukakan tadi, pekerjaan mereka sangat kritikal. Mereka melayani keuangan dan kebobolan data ataupun peretasan ini sebenarnya tidak bukan hal yang baru. PSI bukan organisasi yang pertama yang mengalami itu. Sudah banyak, bahkan JP Morgan, beberapa bank di USA, di Eropa itu pernah kena hal-hal tersebut, ya kan, kena serangan. Nah, yang paling penting belajarlah dari pengalaman,
ya kan? Apa yang sudah terjadi di organisasi-organisasi lain, kemudian terapkan tata kelola data yang baik, kemudian mekanisme pengendalian internalnya, pengendalian internya harus baik, ya kan? Kemudian mitigasi resiko. Nah, kemudian eh, perusahaan juga harus meyakinkan bahwa ketika sudah terjadi ini, ketika masalah sudah terjadi, mereka harus meyakinkan bahwa mereka bekerja serius untuk mengamankan data-data nasabah mereka. Karena apa? Kalau yang kaitannya dengan industri-industri kritikal, apalagi mereka memanfaatkan teknologi digital, kalau mereka tidak bisa meyakinkan aplikasinya berjalan dengan baik, kemudian datanya disimpan dengan baik, datanya terproteksi, kepercayaan pengguna itu akan sangat-sangat lemah terhadap mereka. Kepercayaannya akan tergerus. Mereka bisa berpindah ke perusahaan lain yang bisa menjamin bahwa aktivitas mereka aman, data mereka juga aman. Jadi kalau bicara tentang teknologi digital, keamanan cyber, kepercayaan dari pengguna itu sangat vital. Jadi itu yang harus dijaga. Bagaimana perusahaan harus tetap mengelola kepercayaan pengguna dengan baik. Begitu, Mas. Oke. Terima kasih Pak Arif Perdana dari Monash University. It's a really really interesting conversations actually, karena buat banyak orang awam kayaknya terlihat remeh, padahal perlindungan data dan tata kelola data ini kritikal banget di era semuanya serba digital gini ya Pak Arif ya. Right, so thank you so much sudah meluangkan waktunya Pak Arif dan juga Sobat TCID sudah mendengarkan. Thank you. Kita ketemu lagi next episode, dan buat tahu update dari The Conversation Indonesia, just check our website theconversation.com/id dan juga sosial media kami di @conversationidea. IDN, sorry. I'll see you next episode. Assalamualaikum.